We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Sabar Jambul, seorang pelukis di Jogja. Iya, selamat sore Pak. Oke, Pak, mengapa dunia anak-anak yang menjadi objek, Pak? Memori masa kecil atau ada harapan tertentu untuk generasi muda? Silakan, Pak. Iya, saya memang tertarik dunia anak, Pak ya. Anak itu memang membawa sifat alamiah yang jujur, polos, spontan, yang sangat menarik perhatian saya itu ya salah satunya. Di mana mereka itu sebenarnya dihadapkan dengan dunia baru, dengan hal-hal yang baru, Pak ya. Jadi mendorong mereka untuk ingin mengetahuinya sesuatu itu, Pak ya. Ya contohnya ini apa sih? Ini buat apa sih? Dan seterusnya. Nah di situ kan dia mulai belajar itu, Pak ya, salah satunya. Dan untuk memori saya ya punya banyak kenangan memori masa kecil. Dan salah satunya saya pernah beberapa bikin karya tentang inspirasinya dari memori saya dulu itu. Salah satunya ya daun pisang itu, Pak ya. Terus ada menyambut bulan purnama itu, Pak. Nah, kemarin pernah bikin kayak gitu, Pak. Ya, gitu. Bapak otodidak atau memang ada latar belakang seni? Saya otodidak, Pak. Dulu ya pernah punya keinginan untuk sekolah seni, tapi dari keluarga nggak dapat dorongan, Pak. Akhirnya saya pernah juga saya nyantrik pada buku senior Dr. Sutejo. Dan karena punya keinginannya kuat, jadi terus belajar sama siapa saja, Pak. Dan terus eksis alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Nah, anak-anak kecil itu wajah siapa, Pak? Apakah anak-anak Bapak sendiri atau gimana? Itu kebetulan mayoritas anak saya, Pak. Ada ponakan juga. Tapi itu sebagai mereka saya pinjam sebagai figur seorang anak kecil aja untuk mewakili mereka sebagai figur anak kecil yang polos itu. Kayak gitu. Nah, objek tentang pembelajaran atau alat tulis ya, tak luput dari yang Bapak lukiskan. Seperti buku, alat tulis ya. Apa arti semua itu, Pak? Kerinduan masa kecil atau apa, Pak? Silakan. Ya, itu tadi, Pak ya. Anak itu dunianya bermain sekaligus belajar, Pak ya. Jadi kalau untuk buku saya melukisan itu cuma bagian dari media untuk mereka belajar. Di samping kan ada lingkungan, ada alam dan ilmu pengetahuan. Nah di situ mereka mulai belajar agar menjadi pintar ya, Pak ya. Nah di situ kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke. Dan itu ada pasarnya tertentu ya, Pak? Anak-anak itu, Pak? Gimana, Pak? Ada customer tertentu yang memang cari anak-anak itu? Ada, Pak. Biasanya tetap pecinta itu macam-macam, Pak ya. Kayak penggemar anak ada ya, macam-macam lah. Ada itu, Pak. Ada. Ada satu lukisan ya, bagian atas itu Borobudur yang kuningnya dan bagian bawah itu anak-anak melompat riang. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Sabar? Itu sebenarnya inspirasi dari kenangan masa kecil saya yang intinya menyambut keindahan bulan purnama. Tapi saya di lukisan itu berimajinasi aja itu kok kita keceriaan anak-anak bersama di depan di megahnya Candi Borobudur yang indah karena sorot
rembulan purnama, gitu Pak, begitu begitu indah. Apakah Gitu. dulu tinggal di Borobudur? Oh enggak Borobudur. juga sih Pak, cuman saya justru di desa Pak, waktu itu karena belum ada apa ya, penerangan listrik. Jadi saya waktu itu benar-benar menikmati apa, ke keceriaan, ke-happy-happy-an bersama teman-teman itu di kampung halaman. Wow, wow. Aslinya mana, Pak? Aslinya saya Salatiga, Pak. Oke. Saya tinggal di Salatiga 3 tahun ya. Jadi dari di situ saya juga bisa belajar apa ya, sebenarnya untuk mencari kebahagiaan, kesenangan itu bisa dari hal-hal yang sederhana itu, Pak, ya, dalam menyikapi hidup ya. Jadi hal-hal kecil itu membuat kita bahagia, kita nikmati gitu. Ya seperti anak kecil tadi, Pak, kayak gitulah. Gitu kira-kira. Oke. Salatiganya mana, Pak? Salatiganya saya Pabelan, Pak. Oke, oke. Aha, Pabelan. oke. Sekarang udah menetap di Jogja. Oh, karena apa? Karena kota seni? Ya. Karena apa? Karena kota seni atau Ya saya merasa nyaman di sini, Pak, dan sesuai dengan profesi saya, Pak. Sini sangat mendukung, Pak. Sini kan kiblatnya seni rupa. Gitu, tapi dengan melukis anak-anak ini juga bisa apa? Nggak bosen ya, Pak, ya? Ya, apa ya, Pak, ya, saya mulai tahun 2015 itu saat itu khusus melukis anak-anak dengan pameran tunggal pertama, Pak, itu pameran tunggal, dan seterusnya sampai sekarang saya masih temanya seputar anak, nggak tahu nanti kelanjutannya gimana. Ya masih Oke, mhm, oke, oke, oke. Satu kalimat, Pak, mungkin ya, tentang anak, mmm, tentang topik-topik anak ini. Kalau lukisan Bapak dikumpulin semua, lalu dijadikan satu kalimat, apa itu? anak, aduh, apa ya, anak itu ya yang saya rasakan aja, Pak, ya, waktu kecil aja. Anak itu saat-saat apa ya, indah, banyak kenangan dan penuh keceriaan ya, yang nanti akan menjadi memori di besok yang akan datang gitu, Pak, ya. Dan itu akan terus melekat dalam ingatan gitu. Mereka itu selalu apa ya, tadi Pak, lucu, polos, spontan ya, kayak gitu. Mhm. Dan apakah ada pikiran dari Bapak sebagai seniman untuk polos, lucu, dan spontan? Ya, gimana Pak? Dan apakah ada pemikiran dari Bapak sendiri, dari Pak Sabar, untuk menjadi lucu, polos, dan spontan? Kalau udah dewasa gini nggak bisa dibuat-buat Pak kayaknya. Nggak bisa ya? Memang udah bawaan anak kecil Pak ya. Heeh, udah bawaan anak kecil. Untuk kembali, kan ada beberapa pelukis tuh Pak, yang coba untuk kembali ke masa kecil, menggambarkan karyanya Heeh, dari pandangan waktu dia kecil itu. iya iya. Bapak nggak bisa begitu? Ada Pak, beberapa karya saya apa ya, yang ya tapi saya tetap ambil media kertas, tapi di situ kan ada coret-coretan spontan anak kecil itu ada beberapa itu yang saya gitu. Itu kan juga mengingatkan saya waktu kecil itu, Pak, dengan gores-goresan spontan tadi, gitu. Oke, oke. Tapi tetap berpengaruh berarti ya? Iya. Pengaruh waktu kecil masih ada berarti ya? Pengaruh sih gimana, Pak, ya, cuma sering apa ya, teringatkan aja, Pak, oleh memori itu, Pak. Heeh. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Pak Sabar atas waktunya. Sama-sama, Pak Harto ya. Terima kasih, terima kasih. Heeh. Sampai ketemu di Jogja, Pak. Siap, Pak, mampir, Pak, ya. Siap, siap. Oke.